selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Kerahkan puluhan personel gabungan dan relawan, kebakaran puluhan hektar lahan di jalur pendakian Rinjani berhasil dipadamkan. Terbelit hutang cicilan di koperasi, seorang pria di Mataram nekat mencuri kasur milik orang tuanya. Kurangi pencemaran lingkungan, warga desa Semparu, Lombok Tengah sukses mengolah sampah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomis. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Petugas gabungan dan masyarakat peduli hutan berhasil memadamkan kebakaran puluhan hektar lahan savana di jalur pendakian Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Petugas memastikan api sepenuhnya sudah dijinakkan oleh petugas dengan menggunakan cara manual, yakni menggunakan dedaunan dan air. Dari hasil penghitungan ulang, luas areal yang terbakar diperkirakan mencapai 92 hektar. Setelah dinyatakan aman, petugas Balai Taman Nasional Gunung Rinjani kembali membuka seluruh jalur pendakian, termasuk jalur Senaru yang sebelumnya ditutup. Petugas mengimbau pendaki agar tetap waspada potensi munculnya kebakaran susulan, serta mengantisipasi licinnya jalur pendakian akibat curah hujan yang mulai turun di sejumlah kawasan di lereng Rinjani. Total semua ini 15 ya, jadi ada yang di jalur Torean, itu untuk menuju ke danau, itu untuk mengamankan lah, untuk jangan sampai ada pendaki yang ke arah jalur pendakian Senaru ya. Meskipun sudah kita kontak ada personil yang di danau, itu sudah mengamankan, tapi kita menambah personil lagi yang ke arah sana, itu ada 4 orang. Yang di jalur ini total mungkin 12 orang ya, sekitar 11 orang. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani masih mengumpulkan data-data empirik untuk memastikan penyebab kebakaran. Sementara, petugas juga meminta pendaki segera melapor jika menemukan titik api yang dapat memicu kebakaran. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lombok Timur mendistribusi ribuan liter air bersih ke sejumlah wilayah terpencil, salah satunya ke Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru pada Sabtu akhir pekan lalu. BPBD mengerahkan sebanyak 20 mobil tangki air bersih untuk memastikan seluruh warga di dusun dan desa-desa terpencil mendapatkan bantuan air bersih. Penyaluran air bersih langsung diserbu warga yang sejak pagi telah menunggu petugas. Mereka rela berdesakan karena khawatir kehabisan air bersih setelah berbulan-bulan merasakan krisis air bersih. Sasaran sekitar berapa? Sasarannya sekarang ini ke 2 desa, satu di Desa Sekaroh dan satu di Desa Toroh. Di Desa Sekaroh ini terdiri dari 5 sampai 6 dusun, semua disentuh. Jiwa sekitar berapa orang? Jiwa sekarang ini sekitar 5.000 lebih jiwa untuk Desa Sekaroh ini. Alhamdulillah berkat bantuan distribusi air bersih sosial ini, baik mitra juga di sini ada Dharma Wanita, ada Basnas, ada BPBD, ada UPD terkait, ada TNI, ada Polri, semua sekarang ini keluar untuk membantu kesulitan kita sebagai dampak krisis air bersih. Kebutuhan air bersih kita berapa sih Pak? Kalau kita hitung per tangki ya 20 atau 25 enggak cukup Kecamatan Jerowaru per hari. Ini kan kondisi air kita seperti apa sih? Kalau kita kan sumber airnya enggak ada masalahnya. Kalau sumur, kalau di sekitaran Sekaroh terutama atau Pemongkong itu kan enggak ada sumur masalahnya. Ya kita mohon kepada pemerintah kabupaten kan, tapi saat ini kan belum. Selama ini di sekitaran Sekaroh, Buana, terus Pemongkong, ya Pak.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur berjanji akan menyalurkan air bersih sesuai permintaan untuk menjamin tercukupinya kebutuhan air bagi 5.000 jiwa di desa tersebut. Muhtadin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan belasan ribu hektar lahan menjadi sawah abadi berdasarkan peraturan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang digagas oleh pemerintah pusat. Dinas Pertanian memastikan dari total sawah baku seluas 14.520 hektar, sebanyak 12.331 hektar diusulkan menjadi sawah abadi yang tidak boleh tersentuh alih fungsi menjadi bangunan atau pekarangan. Pemda juga akan mengupayakan penambahan lahan baru dengan mencetak 20 hektar sawah baru di lahan tidak produktif di 3 kecamatan yakni Narmada, Kuripan, dan Gerung. Penetapan sawah abadi bertujuan mendukung kedaulatan sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan nasional yang dimulai dari daerah. Di Labu Api berapa? Jadi di Labu Api ada sebesar 757 hektar. Ini lahan yang kami lindungi. Jadi lahan kan kita luas baku sawah kami 14.520 hektar. Yang kami jadikan LP2B 12.331,55. Ada lagi lahan cadangan pangan pertanian berkelanjutan sebesar 793,80. Jadi total KP2B kami adalah 13.125,35. Itu yang disepakati oleh dengan ATR. Nah, jadi di situ sudah kita tidak bisa mengutik-ngutik lagi. Kalau memang sudah masuk dalam LP2B ya sudah tidak bisa kami alih fungsikan lagi. Penetapan lahan pertanian berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani agar mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas harga agar tetap normal sepanjang tahun. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga tomat di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat naik hingga 50% sejak sepekan terakhir. Di pasar tradisional Kediri misalnya, kenaikan harga disebabkan minimnya stok tomat dari petani lokal. Petani menjual tomat mulai Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga tomat diduga karena minimnya stok tomat lokal akibat terbatasnya hasil panen akibat anomali cuaca belakangan ini. Untuk tetap bisa berjualan, pedagang terpaksa membeli stok tomat dari luar daerah dengan harga yang jauh lebih tinggi. Berapa harga tomat, Bu? Tomat harga sekarang 14, cabai sekarang 30. Berapa sebelumnya berapa harga tomat? Sebelumnya harganya 2.000 sekilo, 3.000, 5.000, naik lagi jadi 14. 14 ya. Enggak berkurang pembelinya tapi Dia berkurang pembeli karena hujan, sepi. ya. Berapa dijual per hari? Berapa kilo? Sekilo 40 kilo. Harapan kami sebagai masyarakat untuk kebutuhan ekonomi seperti tomat, cabai bisa turun dan masyarakat NTB bisa sejahtera. Berarti semua naik memang sekarang ya? Iya, dari tomat, cabai sekarang udah naik. Tomat harganya sekarang kalau nggak salah 18.000 per kilo. Pedagang meminta pemerintah daerah segera menggelar operasi pasar untuk menurunkan harga bahan pokok dan bumbu dapur yang mulai naik menjelang akhir tahun. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.